Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anggi dan Naisila. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, penyampaian tausiah yang dilanjutkan dengan doa oleh Bapak Nurholis. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kampar membeli baju, kainnya halus terbuat dari kain sutra. Pagi ini kita berkumpul di acara Siraju. Mudah-mudahan kelak kita berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamar wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Riau, Ibu Ruli Hefliani ST BDN MKEP MH. Yang kami hormati Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, Kasubag Adak, Kasubag Adum, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Bapak Ibu dosen dan seluruh tendik yang hadir pada kesempatan Jumat yang mubarakah ini. Dan tidak lupa yang kami banggakan para mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Riau dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada kesempatan pagi yang istimewa ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih menggiring kita untuk berkumpul di ruang virtual Zoom meeting ini. Meskipun dalam waktu yang relatif singkat, namun mudah-mudahan perkumpulan kita di acara ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang solih untuk kita. Sehingganya ini menjadi salah satu asbab kelak di yaumil qiyamah dipantaskannya kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya Allah marilah senantiasa kita sanjung agungkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seorang nabi sekaligus rasul satu-satunya yang mampu membebaskan umat manusia dari doktrin-doktrin kafir Quraisy jahiliyah dengan sentuhan akhlakul karimah yang beliau mulai dari dinding Jazirah Arabia hingga mercusuar cahaya kebenarannya memancar ke seluruh penjuru pelosok dunia. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di ruang virtual Zoom meeting ini merupakan umat-umat Nabi Muhammad yang min yaumi hada ila yaumil qiyamah senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ungkapan ribuan terima kasih kami haturkan kepada segenap manajemen pimpinan Poltekkes Kemenkes Riau, wabil khusus Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Riau yang telah menggagas acara Siraju ini, yang mudah-mudahan melalui mimbar kecil Siraju ini ada nilai-nilai kebaikan yang tertanam di dalam hati kita. Ada nilai-nilai kebaikan yang teraplikasikan dalam perbuatan kita, atau mungkin ada nilai-nilai kebaikan yang menjadi sebuah ideologi dalam pemikiran kita. Sehingganya keluarga besar Poltekkes Kemenkes Riau mudah-mudahan menjadi golongan orang-orang yang senantiasa muhasabah diri, introspeksi diri, senantiasa memperbaiki diri dari hari ke hari hingga menuju masa depan yang jauh lebih baik dan lebih indah. Sehingganya kita semua menjadi golongan orang-orang yang beruntung karena rahmat Allah baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu dan seluruh hadirin para mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Riau dimanapun Anda berada. Tema siraju kita pada kesempatan Jumat yang mubarak ini adalah bersihkan hati, dekati ilahi. Mengapa tema ini menjadi penting untuk dibahas pada kesempatan Jumat ini? Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Ramadan telah berlalu. Kita memasuki bulan-bulan biasa di mana seharusnya Ramadan membimbing kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik daripada hari-hari ataupun bulan-bulan atau tahun-tahun sebelum Ramadan menghampiri kita. Ketika Ramadan telah berlalu memberikan pendidikan yang luar biasa kepada kita, ada satu hal yang tidak boleh terlewat di dalam diri kita sebagai seorang mukmin muslim. Apa itu? Yaitu membersihkan hati kita. Mengapa ini menjadi penting? Karena setidaknya ada 4 dasar di dalam dalil naqli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama, Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Allah mengatakan akan datang sebuah hari di mana hari itu harta yang kau tumpuk, harta yang kau kumpulkan, harta yang kau banggakan tidak akan pernah memberikan manfaat kepadamu. Ataupun anak-anak yang hari ini kau banggakan, anak-anak yang engkau gembar-gemborkan di sana sini, suatu hari itu, pada hari itu tidak akan pernah memberikan manfaat sedikit pun kepada kamu. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, illa man, kecuali orang atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini menunjukkan bahwasanya hati yang selamat. Kalau di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwasanya qalbin salim adalah hati yang selamat, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang jauh dari penyakit-penyakit hati. Artinya hati yang bersih. Itulah yang akan menolong kita di mana hari itu harta dan anak cucu kita tidak akan pernah bisa menolong kita. Hanya kita sendiri, hati kita sendiri, hati yang selamat itulah, hati yang bersih itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, materi ini rasanya menjadi sangat urgent untuk kita bahas. Kemudian dasar yang kedua, di dalam surat Asy-Syams Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengatakan qad aflaha, benar-benar beruntung siapa man zakkaha, orang-orang yang menyucikan jiwanya, orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba, dan benar-benar celaka siapa itu man dassaha, orang-orang yang mengotori hatinya. Ini menunjukkan bahwasanya hati yang bersih itu menjadi sesuatu yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dasar yang ketiga, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10, Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah mengatakan di dalam ayat itu bahwasanya di dalam hati-hati mereka ada sebuah penyakit. Fazadahumullah, kemudian Allah menambahkan maradun, sakitnya di dalam hati mereka. Walahum adzabun alim, hati yang kotor, hati yang sakit itu kelak di yaumil qiyamah akan menjadi salah satu asbab lahum adzabun alim. Orang itu, mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, atas segala sesuatu yang mereka dustakan. Ini menunjukkan bahwasanya hati yang kotor, jiwa yang kotor akan membawa kita kepada malapetaka kelak di hari penghakiman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah, ketahuilah, wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam tubuh manusia, mudghatan, ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, ketika segumpal daging itu baik, maka sholahal jasadu kulluhu, semua anggota badan kita akan melakukan kebaikan. Tapi kemudian dilanjutkan, wa idza fasadat, ketika segumpal daging itu jelek, buruk,
maka fasadal jasadu kulluhu, maka semua anggota badan kita akan melakukan keburukan. Wahia al-qalbu, kata Nabi, maka segumpal daging itu adalah hati. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia yang terdiri dari dua hal, baik jasmani maupun rohani, itu berpusat di dalam hati kita, di dalam melakukan hal-hal yang nilainya adalah kebaikan maupun keburukan. Kata kuncinya adalah di dalam hati kita. Oleh sebab itu, para bapak ibu, seluruh hadirin dan mahasiswa dimanapun Anda berada, maka sangat penting sekali bagaimana kemudian kita memiliki hati yang bersih. Agar apa? Agar kita semakin dekat dengan Sang Ilahi. Mengapa demikian? Karena jika anggota tubuh kita yang terkena penyakit, mayoritas manusia akan merasa sakit dan akan mencari obatnya. Tetapi kalau hati kita yang berpenyakit, masalahnya adalah kadang manusia tidak merasa bahwasanya hatinya sedang berpenyakit. Sehingga apa? Sehingga hal ini akan justru menggiring menggiring manusia itu merasa bahwasanya dirinya tidak dalam kondisi yang sehat. Dan ini sangat berbahaya sekali. Oleh sebab itu, para bapak ibu dan seluruh hadirin, mari sama-sama kita belajar, wabil khusus untuk diri pribadi saya sendiri. Apa sebetulnya hal-hal yang dapat mengotori hati kita, hal-hal yang dapat hati kita ini berpenyakit? Yang pertama adalah iri dan dengki, hasud. Apa itu hasud? Hasud adalah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, dan berharap kenikmatan itu akan hilang pada orang yang tersebut. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu dan seluruh hadirin para mahasiswa dimanapun Anda berada. Mengapa demikian? Bahayanya seperti apa? Yang pertama adalah ketika kita memiliki yang namanya hasud, iri dengki ini akan merusak keimanan dan ketauhidan kita. Padahal kita tahu rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk segala sesuatu yang terjadi atas diri manusia itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang itu memiliki rasa hasud, iri dan dengki, artinya orang itu berarti kan tidak senang dengan takdir Allah yang diberikan kepada orang lain, yang dimana menurut penilaian kita, menurut penilaian orang yang memiliki sifat hasud itu, seharusnya kenikmatan itu tidak jatuh kepada orang tersebut. Ini sama saja kita tidak ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Ini artinya mengancam keimanan kita. Ini bahayanya hasud yang pertama. Kemudian yang kedua, bahaya hasud adalah dapat menghapus pahala kebaikan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Hasud itu akan menghapus kebaikan seseorang sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Artinya kebaikan yang kita miliki, amal baik yang selama ini kita harapkan kelak di akhirat akan bermanfaat untuk diri kita di hari penghakiman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ada rasa iri dan dengki yang berlebihan di dalam hati kita, kebaikan yang selama ini kita tumpuk tidak terasa secara perlahan akan bocor, akan hilang. Sehingga ketika di akhirat kelak kita mengira bahwasanya kita sudah berbuat banyak kebaikan, kita tidak merasa kebaikan itu ternyata telah sirna atas keburukan hati kita. Ini bahayanya hasud. Kemudian yang berikutnya adalah bisa merusak kesehatan mental dan fisik kita. Mengapa demikian? Karena kita akan selalu merasa gelisah ketika orang lain bahagia. Kita tidak senang dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Sehingga mental kita lambat laun akan terganggu. Dan yang terakhir ini yang paling berbahaya adalah ketika manusia itu memiliki sifat hasud, iri dan dengki, dia tidak akan bisa melihat kebenaran itu secara objektif. Jadi seseorang yang sudah dihinggapi dengan hasud, maka nilai kebenaran kepada orang lain itu tidak nampak berdasarkan ilmu kebenaran itu, tetapi berdasarkan suka dan tidak sukanya hati. Sehingga apa?
Sehingga manusia akan tidak bisa membenarkan sesuatu yang benar ketika kebenaran itu dilakukan oleh orang yang tidak dia sukainya. Ini yang berbahaya. Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita mengatasi hal itu. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah dengan cara memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada hakikatnya manusia akan senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah berkurang. Secepat apapun kita mengejar rezeki kita juga akan sama seperti itu. Selambat apapun kita mengejar rezeki kita tetap akan sampai kepada diri kita. Tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Maka yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah dengan cara memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Jangan pernah membandingkan nikmat yang hari ini kita miliki dengan nikmat yang orang lain miliki. Sebab kalau hal itu kemudian ada di dalam hati kita, maka kita akan bisa saja lambat laun rasa hasut, iri, dengki itu akan tetap ada. Saya sudah bekerja keras, tetapi mengapa justru dia yang dapat gaji besar, tunjangan besar, sedangkan saya malah justru mendapatkan sesuatu yang kecil. Menilainya jangan seperti itu, tapi menilainya apapun kebenaran kerja keras yang hari ini saya lakukan, besar kecilnya Allah melihatnya. Dan saya yakin Allah tidak akan pernah luput dari apa yang kemudian kebaikan yang saya lakukan. Ini akan membentengi diri kita dari rasa hasud. Selain itu, dengan rasa syukur itu, maka kita harus menanamkan di dalam diri kita, cukupkan diri kita dengan sedikit kebutuhan. Jika orang lain ingin berbahagia hidupnya, harus memiliki syarat yang begitu banyak, harus memiliki ini dan itu, maka kita batasi dengan sedikit mungkin kita bisa merasa bahagia. Artinya apa? Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, kita melatih diri kita seperti itu, maka kita akan dihindarkan oleh Allah dari rasa iri dan dengki. Kemudian yang kedua adalah, cara yang kedua yang dapat kita lakukan adalah meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha adil dalam menetapkan takdir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para mahasiswa dimanapun Anda berada, dengan meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha adil kepada setiap makhluk dan hambanya, kita akan mampu berpikir bahwasanya apa yang hari ini kita tidak miliki, kita berprasangka baik kepada Allah bahwasanya mungkin saja ketika kita akan dititipkan hal itu kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Bisa juga dengan berpikir berarti Allah tahu bahwasanya kita tidak membutuhkan itu, dan seterusnya. Itu akan membentengi kita dari rasa iri dan dengki. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara melatih diri untuk berpikir bahwa semua yang hari ini dimiliki manusia itu adalah titipan Allah dan akan dipertanggungjawabkan pada hari keadilan kelak. Artinya dengan melatih diri kita berpikir seperti itu, ketika kita tidak memiliki dengan yang orang lain miliki, ketika kita tidak mencapai atas apa yang sudah dicapai oleh orang lain, dan seterusnya yang membuat hati kita menjadi iri dan dengki, maka dengan berpikir seperti itu, lambat laun kita akan terlatih bahwasanya apa yang kemudian hari ini kita miliki adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak perlu memiliki iri dan dengki kepada orang lain. Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati yang kedua adalah takabur atau sombong. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tamshi fil ardi marha innaka lang tahriqal arda walang tablughal jibala tula." Allah mengingatkan manusia, wala tamshi fil ardi marha, jangan kalian berjalan di atas bumi marahan, ya, dengan sombong. Innaka lang tahriqal arda, sesungguhnya kalian tidak akan pernah mampu untuk menembus bumi. Walan tablughal jibala, dan kalian tidak akan pernah sanggup lebih tinggi daripada gunung. Ini Allah mengingatkan kepada diri kita bahwasanya manusia itulah sesungguhnya adalah makhluk yang lemah. Bahayanya sikap takabur yang pertama adalah
menghancurkan pelakunya. Orang yang takabur, yang sombong, yang merasa dirinya jauh lebih baik daripada orang lain, jauh lebih hebat dari siapapun, maka yang harus diwaspadai adalah ingat bahwasanya takabur, sifat sombong itu akan menghancurkan pelakunya. Realitas sejarah sudah membuktikan. Kita bisa melihat iblis yang pertama. Iblis dulu adalah makhluk Allah yang ditempatkan di surganya Allah. Tetapi karena sombongnya, karena merasa khalaqtani min tin wa adam min turab, ya. Iblis mengatakan, kami ini kan dibuat dari bara api, sedangkan Adam dibuat daripada tanah. Sesungguhnya kami lebih mulia. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Yang kedua adalah Fir'aun. Bukti sejarah membuktikan bahwasanya orang-orang yang sombong pada akhirnya akan hancur karirnya, akan hancur segalanya. Ini bahaya. Kemudian bahaya yang kedua adalah menghalangi orang yang sombong itu masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya, bahkan hanya di dalam hatinya, mithqalu dzarratin, sebesar biji dzarrah min kibrin, dari sifat sombong, tidak akan pernah masuk surga. Orang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya, meskipun itu sangat kecil, Allah menjamin tidak akan pernah masuk surga. Artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya sikap sombong akan membuat amal kebaikan kita menjadi percuma saja. Karena Allah tidak akan pernah mengizinkan, dan surga tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang memiliki sifat sombong untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian bahaya yang ketiga adalah menghilangkan keberkahan ilmu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang bersikap sombong dengan ilmunya, melainkan ia akan kehilangan ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kemudian kita mengacu kepada ayat Al-Quran yang lain, Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita, min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a, kita tidak pernah mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian Allah menjadikan kita penglihatan, pendengaran, ya, wal af'idah, dan hati, la'allakum tashkurun. Akhirnya dengan itu kemudian kita lambat laun menjadi semakin tahu, dan semakin tahu. Tetapi kalau kemudian kita menyombongkan diri, maka ilmu yang hari ini yang kita miliki, Bapak Ibu, bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi Allah mencabut ilmu dari seseorang itu tidak menunggu mereka tua. Bisa saja besok dia kecelakaan, gagal otak, ilmunya pasti akan hilang, dan seterusnya. Bagi Allah sangatlah mudah. Maka jangan sampai kemudian kita menyombongkan diri. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus menjadi orang-orang yang selalu sadar diri. Sadar diri dalam hal satu, yang kita miliki ini adalah semuanya adalah fadlum minallah. Semua adalah karunia Allah. Apa yang kemudian kita sombongkan? Kita mengatakan hari ini mata kita, ini telinga kita, ini wajah saya, ini tubuh saya, dan seterusnya, ini harta saya, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kapan kita pernah membuatnya? Kita hanya fadlum minallah. Semua inilah fadlum minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka kemudian sungguh sangat aneh ketika orang itu menyombongkan dirinya, sedangkan pada hakikatnya dia tidak pernah memilikinya. Kemudian yang kedua yang harus kita sadar diri adalah bahwasanya dimanapun kita berada, kita tetap butuh orang lain. Kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Dengan kita menyadari bahwasanya kita butuh orang lain, maka kita lambat laun akan, oh ya, ngapain saya sombong, ngapain saya merasa paling hebat, dan seterusnya. Karena pada hakikatnya kita butuh orang lain. Hari ini kita dikatakan sebagai orang yang paling pintar, karena di hari itu juga, karena di tempat itu juga ada orang yang paling bodoh mungkin, sehingga ada kata-kata orang paling pintar. Coba kalau tidak ada orang bodoh, tidak akan pernah ada orang pintar. Kita dikatakan sebagai orang yang paling cantik. Kenapa? Karena ada orang jelek, dan seterusnya. Pada hakikatnya kita tetap membutuhkan orang lain, dan kita tanpa orang lain tidak ada maknanya apa-apa. Maka inilah yang kemudian kita sadar diri bahwasanya kita butuh orang lain, sadar diri bahwasanya kita semua yang kita miliki adalah fadlum minallah, keutamaan dari Allah.
rahmat dari Allah, kita tidak akan pernah menyombongkan diri. Yang kedua adalah bersikap tawadu. Kita melatih diri kita untuk senantiasa merendahkan diri kita, tidak menyombongkan diri kita, tidak mengakukan apapun kelebihan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berlatih dan pernah dan berani menghargai kehebatan dan fungsi orang lain. Karena kalau kemudian kita tidak pernah mengakui kehebatan orang lain, maka selama itulah kesombongan akan menimpa di dalam diri kita. Kita tidak pernah menganggap orang lain itu ada fungsinya dan seterusnya, maka kita akan sangat susah untuk tidak menyombongkan diri kita. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Apa yang kemudian diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang pernah diciptakan oleh Allah dengan cara sia-sia. Semua ada fungsinya. Kalau demikian, kalau kemudian kita sebagai manusia saja yang sebagai makhluknya Allah, kemudian tidak pernah menganggap kehebatan orang lain, tidak pernah menganggap fungsi orang lain dan seterusnya, maka sejatinya kita akan menjadi golongan orang-orang yang takabur, orang-orang yang kelak amal perbuatan kita tidak akan pernah ada gunanya, karena kita tidak akan pernah bisa masuk surganya Allah ketika kita memiliki sifat sombong dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah penyakit hati. Yang ketiga adalah, sebenarnya masih ada banyak Bapak Ibu penyakit hati, tapi pada kesempatan ini hanya 3. Yang ketiga adalah penyakit riya, pamer, yaitu melakukan amal perbuatan tujuannya bukan karena Allah tapi karena manusia. Inilah penyakit hati yang ketiga, yang bisa saja pelakunya, karena ini pelaku kalau penyakit hati bisa menyasar siapa saja. Orang baik, orang tidak baik, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh. Inilah bahayanya penyakit hati. Parahnya lagi, kalau kita sakit kepala, kita akan terasa sakit. Tapi kalau hati kita yang sakit, maka kadang kita tidak merasa sakit. Nah, yang ketiga adalah sikap untuk riya. Apapun yang kita lakukan tidak kita tujukan untuk beribadah kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka segala aktivitas yang hari ini kita lakukan, ketika Bapak Ibu menjadi dosen, niatkan mengajar itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika Anda menjadi seorang mahasiswa, Anda thalabul ilmi, mencari ilmu, niatkan mencari ilmu itu karena Allah. Ketika Anda berangkat dari rumah ke kantor bekerja, niatkan pekerjaan itu karena Allah. Jangan sampai kemudian kita niatkan apa yang hari ini kita lakukan tidak karena Allah. Kenapa? Karena kalau bahayanya dari hal itu, yang pertama, kita bisa disebut sebagai orang yang menyekutukan Allah. Orang yang memamerkan atau orang yang melakukan perbuatan segala pekerjaan sesuatu yang tidak ditujukan kepada Allah, maka sejatinya orang tersebut sedang menyekutukan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid ayat 4, Allah mengatakan, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yaruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengatakan seperti ini. Allah itu siapa? Allah adalah allazi khalaqas samawati wal ard. Allah itu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin, di dalam 6 hari. Sumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di dalam arsy, di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah akan tahu apapun itu yang turun ke bumi. Wa ma yakhruju minha, dan segala sesuatu yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apapun yang turun dari langit Allah tahu. Wa ma ya'ruju fiha, dan apapun itu yang naik ke langit Allah juga tahu. Wa huwa ma'akum, dan sesungguhnya Allah ma'akum, bersama kita. Aina ma kuntum, dimanapun kita berada. Bagaimana kita bisa lupa? Kita bisa menggunakan bumi Allah, kita menggunakan fisik jasad ini, semua adalah fadlu minallah. Tapi dan Allah pun ma'akum, bersama kita. Aina ma kuntum, dimanapun tempatnya Allah bersama kita. Lalu kemudian kita melakukan itu, kita tidak tujukan kepada Allah. Maka apa? Kalau kemudian dia tidak meninggalkan cinta kepada Allah. Nah, ini maka orang yang kemudian riya, memamerkan atau menunjukkan perbuatannya tidak untuk kepada Allah, maka dia dikatakan sebagai orang yang memiliki syirik kecil. Kemudian kedua, orang yang memiliki penyakit riya atau
memamerkan, ya, itu dapat menghapus amal perbuatannya. Dasarnya di dalam Al-Baqarah ayat 264 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan, jangan engkau rusak shadaqatikum, sedekah kalian semua, bil manni wal adha, dengan menyebutnya secara berulang-ulang, wal adha, dan dengan cara menyakiti orang yang menerimanya. Artinya apa? Perbuatan baik ketika kita bersedekah kepada orang lain, maka sebetulnya yang mulia bukan hanya kita sebagai pemberi, tapi kita tetap juga butuh orang yang menerima. Karena salah satu ciri-ciri kiamat ketika kiamat itu sudah dekat adalah ketika harta benda begitu melimpah ruah dan orang-orang tidak lagi butuh yang namanya sedekah. Tidak lagi ada orang miskin dan seterusnya. Maka hari ini kemudian ketika masih ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, kemudian kita justru merusak amal perbuatan kita hanya untuk seorang makhluk yang bernama manusia dan sejenisnya, maka sungguhlah kita menjadi golongan orang-orang yang merugi. Dan yang terakhir adalah bahayanya adalah menimbulkan kecewaan dan kekosongan jiwa. Kenapa demikian? Karena kita akan menunjukkan amal itu kepada orang lain, siap-siap saja kita akan kecewa. Kenapa? Karena tidak ada pengharapan yang jauh lebih mengecewakan selain mengharapkan kepada seorang makhluk. Kita mengharapkan ketika kita melakukan perbuatan baik, kita akan dipuji oleh pimpinan kita. Kita akan dipuji oleh mertua kita. Kita akan dipuji oleh suami kita. Kita akan dipuji oleh anak-anak kita dan seterusnya. Oleh orang tua kita dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya, belum tentu hal itu akan terjadi. Maka hanya akan menimbulkan kekecewaan. Maka ketika hal itu kemudian kita lakukan, ketika amal baik itu kemudian kita lakukan hanya untuk tujuan makhluk, maka hari ini mulailah untuk kemudian kita kurangi. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah lah hati manusia itu akan tenang. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang kita ingat adalah Allah, maka hati kita akan tenang. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah, ada orang yang melihat dan tidak ada orang yang melihat, kita akan tetap melakukan hal yang sama. Dipuji orang ataupun dikutuk orang, dihardik orang, bagi kita tidak penting. Karena tujuan kita adalah Allah dan seterusnya. Dan kita tidak butuh pujian-pujian manusia. Itu akan lebih menenangkan amal perbuatan kita. Kemudian cara mengatasinya yang pertama adalah luruskan niat kita. Apapun yang hari ini kita lakukan, Bapak Ibu, niatkan karena Allah. Kenapa? Kalau niatkan karena Allah, maka bahaya-bahaya daripada penyakit riya tadi tidak akan menghampiri diri kita. Yang kedua adalah melatih diri kita untuk selalu merasa bahwa apapun yang hari ini melekat dalam diri kita adalah titipan dan fasilitas dari Allah. Sehingga kita akan ingat bahwasanya semua ini harus kita kembalikan kepada Allah. Orang hari ini ada yang bersedekah dengan uang yang banyak, ya. Kemudian menyadari bahwasanya itu adalah miliknya, padahal tanpa karunia Allah, ya kita tidak bisa apa-apa. Maka niatkan semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat khususnya kepada diri saya pribadi, untuk menjadi orang yang jauh lebih baik dan umumnya kepada kita semua. Keluarga besar Poltekkes Kemenkes Riau ke depan mudah-mudahan menjadi semakin baik, baik secara amaliyahnya, baik secara zahiriyahnya maupun secara batiniahnya, dan mengiring kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung baik di dunia dan dari akhirat. Dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan dan rahmatnya kepada kita, khususnya di Jumat yang mubarakah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalina minar riya wa lisanina minal kadhib wa 'ainina minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa man hadara fi hadhihi zum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri was-su'i wad-dhayr. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.